Sampai detik pintu lift perlahan terbuka. Barulah wanita itu terkejut, karena kepala departemen yang baru datang ternyata adalah mantan pacar pertamanya yang sudah 6 tahun berpisah. Tapi sekarang pria itu sudah punya tunangan. Wanita itu hanya bisa menunduk, memungut barang-barangnya yang jatuh, berharap pria itu tak melihatnya. Tak disangka detik berikutnya, sebuah kaki menahan pintu lift agar tidak menutup. Wanita sadar tak bisa menghindar lagi, terpaksa memberanikan diri masuk ke dalam, lalu berdiri di pojok lift, sengaja menjaga jarak darinya. Namun rekan kerja malah menyapa pria itu dengan hangat, dan memperkenalkannya sebagai tunangannya. Wanita mendengarnya langsung merasa sedih, namun tetap berusaha tenang. Lalu dengan ramah mengulurkan tangan menyapa pria itu. Tapi pria itu sama sekali tidak merespons, malah langsung menoleh ke tunangannya. Membahas makan siang, wanita pun dengan canggung menarik kembali tangannya. Dalam hati hanya berharap lift cepat sampai. Tak disangka rekan kerjanya malah mengajak wanita ikut makan siang. Namun ajakan itu langsung ditolak dingin oleh pria tersebut. Meski begitu wanita sama sekali tidak marah. Karena semua ini adalah hasil dari keputusannya sendiri 6 tahun lalu. Ternyata dulu, ibu pria itu pernah memberi wanita $2 juta untuk meninggalkan putranya. Dan dia pun langsung setuju. Namun pria itu tidak percaya wanita bisa sekejam itu. Lalu menemuinya untuk minta penjelasan. Saat itu wanita malah bilang dirinya sudah suka pria lain. Kalau mau tetap bersama dia, maka harus bayar 100 juta lagi. Mendengar itu, pria itu benar-benar kecewa dan pergi. Padahal semua itu ada alasannya. Karena waktu itu, ibu wanita mengidap penyakit parah dan butuh biaya besar. Lebih parahnya lagi, wanita juga sedang hamil. 6 tahun pun berlalu. Wanita membesarkan anak perempuannya seorang diri. Dia pikir semua masa lalu sudah dia lupakan. Tapi saat melihat pria itu bersama tunangannya, hatinya tetap terasa sakit. Rekan kerjanya sebenarnya tahu mereka pernah menjalin hubungan. Maka dia pun mengingatkan agar wanita menjaga jarak, demi harga dirinya. Wanita pun berkata bahwa sejak mereka putus 6 tahun lalu, dia sudah tak mencintai pria itu lagi. Mendengar itu, rekan kerjanya langsung tersenyum puas. Tapi saat wanita hendak pergi, dia justru berpapasan dengan pria itu dari belakang. Kata-kata wanita yang barusan langsung membuat hati pria itu hancur. Dia pun membalik badan dan mencium tunangannya. Melihat itu, wanita merasa sangat kecewa. Malam itu saat pulang ke rumah, dia mendapat telepon mendesak. Karena terjadi kecelakaan di jalan dan butuh bantuan medis segera. Wanita pun langsung bergegas ke lokasi. Tanpa ia sadari, putrinya diam-diam mengikutinya. Di saat bersamaan, gadis kecil itu bertemu dengan pria yang sekarang menjabat kepala departemen. Pria itu pun menanyakan di mana ibunya. Dan setelah tahu ibunya sedang menolong orang, dia pun bertanya nama sang ibu dan meminta nomor teleponnya. Namun saat menelepon, tak ada jawaban. Karena khawatir, pria itu pun membawa gadis kecil itu pulang ke rumahnya. Sementara itu di rumah sakit, wanita baru sadar anaknya hilang. Lalu melihat ada panggilan tak terjawab dari nomor asing. Ia pun segera menelpon balik. Dan ternyata suara dari seberang adalah suara putrinya. Wanita langsung cemas dan menanyakan keberadaannya. Pria itu segera merebut ponsel dan berbicara langsung. Wanita yang mendengar suaranya merasa sangat familiar. Dan saat melihat layar ponsel, ternyata itu adalah nomor pria tersebut. Pria itu pun segera bertanya di mana alamat rumah. Namun wanita khawatir identitasnya terbongkar. Akhirnya mengatakan akan datang menjemput sendiri. Tapi pria itu tetap bersikeras akan mengantar. Tak punya pilihan lain. Wanita pun mengirimkan alamatnya. Pria itu semakin merasa aneh. Karena semakin lama, wajah gadis kecil itu makin mirip dengannya. Saat sampai di kompleks perumahan yang sama, pria itu pun penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, dia pun mengantar gadis kecil itu pulang ke rumah. Keesokan harinya saat wanita kembali bekerja, ucapan para rekan kerja membuatnya terkejut bukan main.